Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Program Studi Perbankan dan Keuangan Digital, kelas 2 PK3. Di video kali ini, kami akan melaksanakan sebuah simulasi mengenai mekanisme pemasaran jasa produk perbankan melalui strategi segmenting, targeting, dan positioning. Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah memerlukan strategi, terutama pada sektor pemasarannya, agar kesinambungan operasionalnya tetap bisa eksis berjalan di tengah persaingan bisnis produk. Dengan strategi pemasaran yang baik, diharapkan memberikan arahan bagi perbankan syariah untuk melebarkan ekspansi produk-produknya ke masyarakat dengan lebih intensif dan diharapkan mencapai hasil yang maksimal. Di sini, kami memposisikan sebagai salah satu pelaku jasa keuangan, yaitu perbankan syariah, yang secara langsung melaksanakan branding perusahaan dan fokus kepada pengenalan produk tabungan haji ke target pasar. Bank Mandiri Syariah menggunakan metode segmentasi pasar berdasarkan lingkungan atau yang biasa kita kenal dengan segmentasi geografis. Manajemen pemasaran BSI telah menetapkan acuan pasar berdasarkan lokasi kota sebagai arah pemasarannya. Dan targetnya adalah masyarakat atau nasabah yang berusia 17 tahun ke atas, khususnya berada di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kelurahan Karangjati, RT 8. Di sini, Bank Mandiri Syariah merealisasikan bauran pemasaran komunikasi melalui pendekatan publisitas dan hubungan masyarakat. Bentuk sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan produk atau jasa kami, khususnya tabungan haji kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat tahu dan dapat tertarik. Kami pun mendapat sambutan hangat karena sudah bekerja sama langsung dengan kepala rukun tetangga terkait untuk melaksanakan sosialisasi di aula pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada ibu-ibu, kakak-kakak, dan mbak-mbak semua yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk datang ke balai pertemuan RT 8 ya, kalau nggak salah ya. Untuk menghadiri acara sosialisasi dari kami, yaitu dari Bank Mandiri Syariah Cabang Landasan, untuk memperkenalkan tabungan mabrur Bank Mandiri Syariah. Kalau saya boleh tahu nih, ibu-ibu dan mbak-mbak di sini, apakah sudah tahu nih kalau dari tim Bank Mandiri Syariah ini ada tabungan haji? Waduh, belum ya. Oh iya. Nah, jadi kami di sini memperkenalkan tabungan yang bernama tabungan mabrur haji. Jadi apa sih tabungan haji itu? Tabungan haji adalah salah satu tabungan yang bisa dimiliki masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama muslim, untuk dapat mempersiapkan keberangkatan haji ke tanah suci. Ibu-ibu dan mbak-mbak, ini bisa dilihat ya di brosur yang sudah kami berikan. Di sini ada macam-macam fasilitas-fasilitas haji yang bisa kita dapatkan kalau misalkan kita pakai tabungan haji mabrur dari Mandiri Syariah. Nah, tabungan ini menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sudah ada. Yang pertama, kita menggunakan prinsip akad mudharabah dan mutabah. Nah, baik, kalau begitu untuk syarat-syarat dan fasilitas apa aja sih yang mungkin ibu-ibu dan mbak-mbak di sini pengen tahu dari Bank Mandiri Syariah untuk tabungan hajinya? Maka selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hasri. Akan saya lanjutkan untuk ada info buat ibu-ibu sekalian. Jadi tabungan haji Bank Mandiri Syariah ini bagi hasilnya sebesar 34% untuk nasabah dan 66% untuk bank. Selain itu, untuk memastikan tabungan ini efektif, Bank Syariah Mandiri menetapkan tabungan mabrur tidak dapat dicairkan terkecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau umroh. Jadi untuk ibu-ibu sekalian yang tertarik, nasabah itu tidak langsung didaftarkan ke dalam sistem Kementerian Agama, tetapi itu akan didaftarkan jika saldo nasabah itu sudah cukup sesuai untuk dari ketentuan pemerintah, yaitu sebesar Rp27.100.000. Jadi ini ada beberapa keuntungan jika ibu-ibu sekalian tertarik untuk tabungan haji. Yang pertama, ada setoran awal itu rendah, yaitu sebesar Rp100.000 dengan setoran selanjutnya minimal Rp100.000 dan saldo minimal Rp100.000. Terus ada gratis biaya administrasi di awal dan bulanan. Nasabah mencetak buku tabungan mabrur haji dan umroh di seluruh cabang BSM terdekat. Selanjutnya, nasabah akan mendapatkan fasilitas notifikasi saldo yang cukup jika sudah cukup untuk didaftarkan porsi haji. Selanjutnya, terhubung dengan SIS Woha
Siscohat secara online. Selanjutnya dana rekening tabungan mabrur yang terkumpul dapat digunakan dan diberikan kepada pihak lain, tetapi tidak dipergunakan untuk mendaftar haji. Bagi nasabah yang batal karena meninggal dunia sebelum terdaftar pada Siscohat, pewarisan hak atas tabungan mabrur haji dan umroh diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau pihak lain yang ditujukan sesuai hukum. Untuk tabungan haji anak, namanya tercantum di buku tabungan adalah nama anak. Jadi untuk ibu sekalian bisa mendaftarkan untuk anak-anaknya. Baik ibu sekalian, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Aja. Baik, saya akan menjelaskan tentang persyaratan untuk membuka tabungan haji ini. Yang pertama itu minimal usianya 17 tahun untuk tabungan haji yang biasa. Kalau untuk yang anak itu minimal umurnya 12 tahun. Terus yang kedua itu memiliki kartu identitas resmi seperti KTP. Kalau anak bisa pakai KTA atau akte kelahiran. Lalu kartu keluarga juga. Terus yang ketiga itu memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, menyerahkan saldo setoran awal. Ini nanti setelah membuka rekening. Itu nanti ke teller ya, serahkan saldo awalnya. Terus yang terakhir, saldo tabungan mabrur itu tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau umroh. Nah, cara daftarnya, ibu-ibu nanti datang ke kantor cabang Bank Syariah Mandiri yang terdekat. Kalau di sini berarti terdekatnya di Landasan ya. Terus nanti sampai sana, ibu-ibu nanti diarahkan ke customer service untuk melakukan pembukaan rekening tabungan terlebih dahulu. Terus di customer service nanti dikasih formulir untuk diisi dan juga menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, KK, NPWP dan lain-lain. Serta yang terakhir menyerahkan setoran awal sebesar 300.000. Ibu-ibu juga bisa mendaftarkannya online, yaitu situsnya adalah mandirisyariah.co.id. Nah, setelah ini nanti ada info menarik untuk ibu-ibu yang pastinya ditunggu-tunggu. Nanti ada gift spesial dan lain-lain. Nanti akan teman saya jelaskan. Untuk rekan saya, Fatisia, silahkan. Nah, ibu-ibu, tadi sudah rekan-rekan saya jelaskan tentang tabungan haji mulai dari pengertian, syarat, hingga keuntungan dari tabungan haji yang kami miliki. Nah, saya ingin bertanya nih dari ibu-ibu sendiri, apakah ada yang ingat syarat-syarat dari tabungan haji kami? Tidak. Oke, karena tidak, saya ulang, ada bagian penting dari syarat tabungan haji kami, yaitu yang pertama setoran awal. Setoran awal yang disebutkan tadi itu adalah sebesar Rp300.000. Nah, info menariknya adalah untuk setoran awalnya itu kami punya potongan sebesar Rp200.000. Jadi untuk ibu-ibu yang mau membuka tabungan haji di bank kami, itu akan menjadi sebesar Rp100.000 saja karena mendapat potongan sebesar Rp200.000. Nah, untuk syaratnya sendiri, ibu-ibu hanya perlu membawa brosur yang sudah kami berikan tadi ke customer service yang akan ibu lakukan pembukaan tabungannya. Jadi buat ibu-ibu yang sudah membuka rekening tabungan haji di bank kami, mungkin bisa mendapatkan beberapa gift yang sangat menarik seperti mukena, Al-Quran, dan kopiah. Baik, karena kita sudah berada di slide terakhir, untuk ibu-ibu yang mungkin mau membuka tabungan haji mabrur, mungkin bisa mengajak suami, anak, saudara, kerabat, ataupun sepupu-sepupu untuk mendaftarkan diri di bank kami, yaitu Bank Mandiri Syariah. Lalu mungkin untuk ibu-ibu ya, setelah mendengar penjelasan kami tadi ataupun promosi yang sudah kami jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Permisi Mbak, saya mau bertanya. Iya, silakan Ibu. Saya mau bertanya, ini brosur ini diperuntukkan untuk satu orang atau? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk brosur yang ibu-ibu terima hari ini itu hanya untuk satu orang aja Ibu. Jadi kalau misalkan ibu ingin mendaftar tabungan haji kami, tapi suaminya ibu juga ingin mendaftar, ibu mendapat potongan. Tapi untuk suaminya ibu itu dikenakan harga normal sebesar Rp300.000 untuk setoran awalnya. Seperti itu. Baik, untuk ibu-ibu sekalian mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Permisi, izin bertanya. Iya Ibu, silahkan. Untuk tabungan haji di Bank Mandiri Syariah ini, hajinya merupakan haji reguler atau haji plus? Dan jika memang ada keduanya, haji reguler itu biayanya berapa, serta haji plus biayanya berapa? Terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung dijawab sama rekan saya. Baik Ibu, jadi untuk di Bank Mandiri Syariah sendiri itu ada dua-duanya. Jadi ada tabungan haji reguler, ada tabungan haji plus. Nah, untuk harganya yang reguler itu sekitaran
kalau misalkan terkait fasilitasnya nih antara reguler dan plus itu perbedaannya hanya berada di penerbangan dan di hotel saja. Jadi kalau untuk yang plus itu hotel ataupun penerbangan yang kita gunakan itu VIP dan bintang 5 untuk pesawatnya kelas bisnis. Nah untuk yang regulernya itu kelas ekonomi biasa dan hotelnya itu bintang 2 sampai 3 seperti itu. Baik, untuk ibu-ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya. Baik, jika tidak ada, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari kami Bank Mandiri Syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin untuk rekan-rekan saya bisa maju ke depan terlebih dahulu. Baik, mungkin sebelum penutupan kami ingin mempersembahkan slogan kami, yaitu Mandiri Syariah, melayani dengan setulus hati. Terima kasih kepada seluruh ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih, selamat pagi. Setelah manajemen bank melaksanakan pemasaran produk terkait kepada masyarakat, untuk mengetahui apakah pemasaran yang telah dilakukan berhasil atau tidak, hal tersebut dapat dilihat dari kedatangan calon nasabah ke pihak bank. Yang artinya, calon nasabah menunjukkan ketertarikan dan minatnya terhadap produk yang telah kami pasarkan sebelumnya. Dan inilah tujuan dari pemasaran produk dan jasa bank, yaitu untuk dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya demi mencapai tujuan perusahaan.